Jaksa seperti apa seperti ini? Habis semangat. Tugas JPU itu adalah mempertahankan hukum, bukan menghukum orang. Penuh intrik, penuh rekayasa, penuh segala macam. Halo bestinya kata Ani, Besti selalu ada gong di persidangan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dan tak hanya makin panas, namun dalam persidangan kedua belah kubu pun sama-sama memberikan gebrakan baru terkait kasus yang tengah disidangkan dalam rangka pembuktiannya. Meskipun sayang di sidang kemarin 7 Agustus 2025 diduga kubu Reza Gladys yang biasanya hadir kemarin justru kompak absen. Togar Sitomarang yang juga hadir dalam persidangan Nikita dengan agenda saksi saat wawancaranya bersama dengan awak media melihat kasus Nikita justru diduga tidak perlu sampai ke persidangan karena ia menduga sudah cacat sejak awal cenah. Terlebih menurutnya lagi dalam dakwaan tidak ada perihal pemerasan, yang ada kata Togar adalah baper. Dan Togar pun menambahkan perihal adanya dugaan penuh intrik serta rekayasa dalam kasus itu, Besti. Sebetulnya tidak sampai ke persidangan karena apa? Dari awal pun sudah cacat. LP 368 detik-detik mau masuk ke dakwaan, mau dibikin P21 dirubah jadi 369. 369 kita lihat sekarang dakwaannya itu tidak ada namanya pemerasan, yang ada adalah pencemaran, yang ada adalah baper. Kan kita sudah dengar saksinya kemarin, saksi korban siapa, Reza, kan dia udah cerita bahwa dia tidak personal apple to apple kepada Nikita Mirzani. Yang ada adalah dia dengan Oki, dengan siapa lagi, Mail baru ke Nikita. Ini bagai apa istilahnya, bagaikan langit dan bumi, jauh banget sebenarnya. Ya kita bahkan bukan orang tolol ya, kita bukan orang bodoh. Melihat persidangan seperti ini penuh intrik, penuh rekayasa, penuh segala macam, kita duga, kita mohon agar hal-hal yang kini nggak patutlah kita pertontonkan. Di sisi lain, salah satu JPU yang kini viral saat dikejar awak media pun menolak berstatement lantaran menurutnya tidak berhak, Besti. Di sisi lain, Nikita dalam sidangnya kali ini di 7 Agustus 2025 terlihat usai sidang tak lagi kuat menahan tangisnya saat memeluk Fahmi Bahmid kuasa hukumnya juga sang kakak saat ia akan kembali masuk ke mobil tahanan untuk kembali ke rutan Pondok Bambu. Viralnya sikap jaksa dalam persidangan Nikita memang terus menjadi sorotan setelah sebelumnya viral diduga memaksa untuk memasang rompi tahanan pada Nikita yang juga ternyata jadi sorotan Anjas, seorang konten kreator, di mana ia menduga sikap jaksa tersebut diduga dianggap tidak mature. Sementara terbaru sikap jaksa yang kembali menjadi sorotan yaitu ketika memvideokan Nikita yang akhirnya kembali viral dan ramai di sosial media. Icat pun mempertanyakan hal tersebut dalam video yang ia unggah di akun TikToknya. Kita Bu. Tanya kasih intel aja lah ya yang bisa memberikan keterangan ya. Tapi apa yang dilakukan pihak Nikita dan lawannya terbilang salah apa gimana menurut Ibu? Saya nggak bisa ngasih statement loh Pak. Ya. Sio jangan menit. Bang! Bu, tapi gimana sih Bu, artinya selama apa menjadi jaksa penuntut Nikita itu banyak serangan secara pribadi nggak sih yang Bu jaksa terima? Yang pasti Yang pasti. udah ya, yang bisa kasih statement itu dari kasih intel kami ya. Saya nggak boleh. Oke, Ya. Bu. Oke. Putri, tapi Nikita sempat berontak, artinya kepada Bu Putri itu gimana kemarin? Kesel nggak sih?
sadar sepertinya sedang kayak dipancing emosinya. Menurut aku pada saat ngobrol tadi, jaksa itu bilang tetap pakaikan, harus dipakai gitu. Kemudian terjadi percekcokan, argumentasi. Nah, jaksa ini juga di beberapa kesempatan waktu Nikita keluar juga teriak ke salah satu stafnya bilang, pakaikan borgol, jalan tetap pakai borgol, pakai juga rompinya. Terus terjadi ya keributan antara kuasa hukum Nikita Mirzani dengan jaksa. Tapi apakah ini esensial gitu loh? Terus ribut seperti itu. Nah, poinnya adalah gini teman-teman. Kalau secara pandangan mata, kita bisa menilai bahwa yang terjadi ini adalah sepertinya jaksa itu kesal dengan berbagai macam pro kontra yang muncul di sosial media terutama. Kalau di berita-berita nasional, berita hard news ya, TV kayak TV One, Kompas, Metro itu tidak ada ya yang membahas masalah ini. Cuman ke masalah yang human kayak infotainment lah, banyak yang membahas masalah isu ini. Cuman bagi aku pribadi sangat menyayangkan dengan sikap jaksa seperti ini, kesannya tuh belum mature. Mau tanya boleh. Emang kerjaan jadi GPU itu tidak menjamin apa gimana sih? Kok sampai ada yang beralih profesi menjadi wartawan? Megang-megang kamera begini kayak mana itu? Dengan diduga itu adalah sister home. Boleh. Hanya aja kalau tersinggung ibu tinggal bikin mampui. Bye. Sementara itu, Besti, dalam persidangan Nikita yang sudah digelar baru-baru ini juga menjadi sorotan ketika sidang tersebut akhirnya diskors hingga 14 Agustus oleh majelis hakim. Nikita yang menangis memohon untuk tetap sidang pun kembali ditinggal oleh majelis yang mulia, lantaran telah diputuskan diskors sidangnya di jadwal yang sudah disebutkan. Bahkan dari video yang beredar terlihat Niki yang menangis pun diduga drop lantaran sidang yang harus diskors tersebut. Namun beruntung para pendukungnya yang setia terus menyemangatinya di ruang sidang. Sementara itu Laude Umar Bonte, seorang anggota DPD yang belakangan juga menyoroti persidangan Nikita pun secara lantang diduga mengatakan kalau persidangan Nikita merupakan persidangan terburuk sepanjang sejarah
penjara. Waduh, lantaran menurutnya tidak ada ruang bagi terdakwa di ruang pengadilan. Namun, ia pun tetap mengapresiasi kepada BPOM atas rilisnya kosmetik bermasalah dan ilegal. Namun, ia menghimbau agar adanya langkah hukum untuk membuat mafia-mafia di baliknya jera, mengingat perlindungan kepada konsumen. Kasih kesempatan untuk bertanya, nanti kita minta datang lagi ke persalinan. Nanti kalau nggak jelas tanya ke penasihat hukumnya. Hak saudara tetap diberikan. Saya nggak mau mas, sekarang dong, saya mau sidang. Saya sudah lama nunggu mas. Masih kesempatan. Karena Niki maunya sama dia. Tuh langsung dia nggak apa-apa kan? Langsung nggak apa-apa kan dia. Berkaitan dengan persidangan Nikita Mirzani hari ini benar-benar persidangan terburuk sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Paling buruk. Di dalam persidangan sangat tampak sekali terdakwa tidak diberi ruang terhadap pengadilan. Padahal jelas pengadilan itu adalah tempat mencari keadilan baik terdakwa maupun pelapor. Semuanya sama di hadapan peradilan. Tetapi kalau saya melihat pengadilan ini benar-benar pengadilan terburuk sepanjang sejarah adanya peradilan di Indonesia. Jelas-jelas, tampak secara jelas tidak memberikan keadilan di dalam persidangan itu sendiri. Menunjukkan benar-benar ingin sekali memenjarakan orang. Tugas JPU itu adalah mempertahankan hukum, bukan menghukum orang. Melindungi hukum, menjaga hukum, bukan berusaha memenjarakan orang.
Tampak sekali dalam persidangan itu. Persidangan Nikita Mirzani ini adalah persidangan selebritis. Persidangan yang ditonton jutaan orang. Yang ditonton dengan jutaan manusia yang ada di Indonesia. Ditonton sama anak kecil, ditonton sama remaja, mahasiswa, ibu-ibu. Semua kalangan menonton kalian. Malu kalian, harus malu. Persidangan apa ini? Kalau memang kalian ingin memenjarakan orang, sudah penjarakan orang. Tidak usah lewat pengadilan, penjarakan saja. Saya kasihan betul peradilan kita di Indonesia ini. Kok semakin rusak ya? Semakin menyedihkan. Saya mohon ini semua kita benahi bersama-sama. Saya tidak bermaksud untuk mengintervensi proses peradilan ini. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya berkeinginan agar peradilan ini benar-benar berjalan dengan baik, berjalan sesuai hukum acara pidana. Jangan seolah-olah tujuannya mau memenjarakan orang. Jangan seperti itu. Ini fatal jadinya. Ini tidak sehat. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, peradilan ini peradilan yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kalian harus malu. Saya sebagai anggota DPD RI bertanggung jawab menjaga marwah hukum. Saya ingin menjaga marwah kejaksaan. Saya ingin menjaga marwah peradilan. Saya ingin menjaga hukum kita. Jangan diperlakukan seperti ini, kasihan. Jadi saya bukan karena pro Nikita Mirzani ya. Dan saya juga tidak punya kepentingan dengan Nikita Mirzani. Bahkan saya tidak pernah ketemu Nikita Mirzani. Tetapi saya melihat proses hukumnya yang perlu kita pantau, yang perlu kita koreksi. Ya. Kita ingin proses hukum itu diterapkan seadil-adilnya. Kita ingin membantu orang-orang yang mencari keadilan. Seperti Nikita Mirzani yang sedang mencari keadilan hari ini. Berikan ruang yang sama. Berikan keadilan. Itu yang menentukan keadilan, kebenaran, salah atau tidak salah adalah hakim itu sendiri. Kenapa harus khawatir? Ya, berikan ruang, berikan dorongan, berikan ruang untuk membela diri, berikan ruang untuk mencari kebenaran, berikan ruang untuk mencari keadilan. Jangan halangi, biarkan aja. Kalau misalnya minta ada rekaman diputar di pengadilan, ya putar aja. Nggak usah dihalang-halangi, putar aja. Yang namanya orang mencari keadilan itu hanya di depan hakim, di depan pengadilan. Karena hakim adalah tangan Tuhan yang kelihatan di dunia ini. Saya sebagai anggota DPD RI mengapresiasi BPOM yang telah berani mengumumkan kosmetik-kosmetik bermasalah. Kosmetik-kosmetik ilegal. Saya sangat mengapresiasi ini. Tetapi langkah selanjutnya saya meminta agar tidak sekedar rekomendasi penghentian peredaran, tetapi juga harus ada langkah hukum, langkah tegas agar bisa memberikan efek jerah. Kita tidak bisa setengah-setengah dalam urusan ini. Ini urusan yang sangat berbahaya. Urusan konsumsi masyarakat. Urusan perlindungan terhadap konsumen. Kita tidak hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi penghentian produksi, penghentian peredaran, tapi juga rekomendasi untuk melakukan langkah tegas dalam hal ini penegakan hukum untuk memproses siapa saja mafia di balik ini semuanya. Jangan dibiarkan. Karena ini memang selalu menjadi masalah. Ya, saya minta proses hukum ini bisa dilaksanakan secara tegas. Jangan melemah ya. Karena jelas Bapak Presiden Prabowo tidak akan berkompromi dengan mafia. Mafia manapun. Jangankan mafia skincare, mafia kosmetik, mafia beras saja Presiden basmi. Apalagi mafia seperti ini. Sudah cukup lah. Sudah cukup kita memberikan keleluasaan terhadap pengusaha-pengusaha kosmetik ini. Jangan lagi kita biarkan. Harus ada efek jerah. Harus ada langkah hukum. Harus ada penanganan serius. Tidak boleh hanya sebatas rekomendasi agar bisa memberikan efek jerah terhadap mereka-mereka yang mengeruk kekayaan dengan cara membabi buta. Semangat kan Niki? Semangat kan Niki? Susah buat percaya hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tidak dipercaya lagi. Susah. Justru kan Niki membongkar krim-krim yang abal-abal. Ami semangat. Bebaskan Ami. Ami semangat. Bebaskan. Dia bukan kasus pembunuhan. Jaksa. Hati-hati kau jaksa ya. Jaksa nggak boleh kayak gitu sama Ami. Nggak boleh, memangnya dia kasus pembunuhan. Memangnya dia kasus pembunuhan. Ami sebagai wanita Indonesia. Ami Jaksa seperti apa seperti ini? Ami semangat. Ami semangat Ami. Jaksa seperti apa seperti ini? Ami semangat Ami.
Ami jangan takut. Ami semangat. Jaksa apa-apa. Kenapa jaksa seperti apa begini? Jaksa nggak boleh seperti itu. Jaksa nggak boleh seperti itu. Dia Ami semangat. Presiden Prabowo harus lihat ini. Ami semangat. Ami semangat. Ami semangat. Ami semangat. Ami semangat. Jaksa nggak boleh seperti itu. Sementara itu, Duktif sendiri yang menjadi saksi dalam persidangan Nikita Mirzani 7 Agustus 2025 kemarin, meski sempat begitu ramai lantaran diduga kesaksiannya kerap dipotong oleh JPU saat sidang, hingga membuat Nikita murka dan sidang pun berjalan panas. Namun usai sidang ditemani kuasa hukumnya Sunan Kalijaga, Duktif menyatakan kesaksian yang ia sampaikan sudah sesuai fakta, di mana ia pun membawa serta bukti yang diduga terkait dengan produk Reza Gladys Besti. Terlebih dalam video tersebut, Duktif pun menyampaikan keheranannya terhadap Reza Gladys yang saat sidang sebagai saksi tidak mengaku kenal Sarno Cena. Duktif sudah menyampaikan kesaksiannya sesuai dengan BAP, sesuai dengan fakta, sesuai dengan hasil lab, ya, bahwa memang di awal-awal di bulan Juli, Agustus itu produk yang Duktif beli, Duktif masukin ke lab itu tidak pernah dilepas segelnya. Jadi pada saat Duktif beli, Duktif langsung memasukkan produk tersebut ke lab asli. Jadi dengan nama Glavidia. Jadi sempat kaget, mungkin ada bukti baru ya, yang kasus itu rasanya kaget karena kok bisa nama Glavidia terpasang di situ. Whitening booster serum vitamin C, begitu juga dengan Hanafi ya, itu jelas banget. Jadi kenapa kok Duktif benar-benar kecewa, marah karena seorang Reza Gladys itu dikatakan penipu, pembuat kontak. Nah, pada saat dia bilang Duktif itu dibayar oleh Brand Hanafi, itu keji sekali, jahat luar biasa. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu dan bilang di sini aku Sarno. Dan pada saat di pengadilan kamu bilang tidak mengenal Allah, begitu mudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan Duktif bilang, yang Duktif sampaikan adalah backing Duktif Allah akan bongkar siapa kalian sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi tadi Duktif tunjukkan hasil lab ya sesuai dengan kenyataannya bahwa produk yang biasanya dijual oleh Reza 1.500 ya, untuk punya buktinya yang pakai tanah retinol, anti-aging kan anti penuaan. Bagaimana bisa membantu mengurangi penuaan kalau ada retinolnya di angka 0,0000 sekian. Sementara Duktif bandingkan dengan MS Glow Elixir dengan harga yang dibeli sekitar 100 ribuan. Harganya retinolnya di angka 0,024. Dan Duktif ya tidak dibayar oleh MS Glow, nggak kenal. Sampai detik ini Bang Fat ya, Duktif tidak tahu mukanya yang namanya MS Glow, padahal Duktif pernah jadi saksi di Saru Malang. Sampai detik ini, waktu demi Allah Duktif dapat kediaman Sandi, kediaman Gilang, Duktif saksi memang dari hotel. Begitu Duktif benar-benar jaga. Ya, jadi jangan digiring yang nggak karu-karuan gitu loh. Kan Duktif tadi tunjukkan sebenarnya pada saat Duktif ketemu dengan Mukib di Pecel, Pele. Ya Duktif ajakin dia makan di pinggir jalan. Nggak apa-apa ya, pada saat itu dia pakai mobil warna merah, ini Cooper, kalau nggak salah. Dia pernah Duktif pakai mobil merah Mini Cooper ya, bersama dengan para pengawalnya pada saat itu. Dia datang, Duktif ajak, ya udah yuk kita makan di Cele. Udah, bilang, enak loh jadi kayak kita, biasa aja hidupnya, nggak perlu kebanyakan gaya. Gitu. Udah, sekarang kamu perbaiki aja produk kamu. Di situ Duktif sebutin apa? Ya udah nominal. Malah dia yang bilang, nggak bisa nggak ya datanya dirubah menjadi data ini? Itu di handphonenya ada yang disita, kenapa nggak dibahas tadi? Ada. Jadi perubahan hasilnya yang dia mintakan Duktif nggak tahu. Jadi bilang, ngapain sih? Kamu tunggu aja konten yang berikutnya. Kan itu yang ada di pasaran saat ini. Kenapa Duktif harus merubah data mengikuti permainan kamu, mengikuti apa mau kamu? Itu nggak tahu, itu nggak masuk. Apa sih ruginya? 120-130 miliar bertahun-tahun kamu dapetin. Kok cuma buat sekali waktu kamu tarik, kamu akuin, minta maaf. Jatuh miskin. Kan enggak. Duktif dia akan berubah. Ternyata setelah Duktif cek lagi, oh boleh orang berubah jelas. Beda dengan owner dari branding. Jadi jangan ada nanti bilang, oh kok branding nggak bisa buat senggol, becain berapa? Tanyakan ke owner branding. Berapa dia bayar? Apakah Duktif pernah memuas dia? Silahkan tanya owner. Sampai detik ini, ya tidak ada tuh tuntutan dari owner branding. Ya, yang inisial M ya? Ya, inisial M. Nggak ada. Karena nggak pernah terjadi. Gitu. Ya kalau memang dia sudah mulai perbaikan, ya laporkan tujuannya kan hanya itu tujuan Duktif. Terus saya ditanyakan kenapa nggak lapor ke Badan POM. Sela Sofia kasusnya tadi sempat di stop karena kasusnya bukan kasus Reza, tapi cerita Sela Sofia. Itu membuktikan Duktif itu laporan ke Badan POM. Kasus MC itu kan terjadi di bulan Januari. Diumumkan di bulan kemarin, sekarang mungkin 8 bulan ya kurang lebih. Gitu loh. Duktif laporkan ke Badan POM juga. Tapi banyaknya Duktif nggak ingat sama satu produk lain dilaporin. Gitu. Jadi kalau ada beberapa yang nggak Duktif laporkan, kenapa? Karena owner nggak pernah flexing. Ya, terus ownernya ini baik banget kelakuannya. Dibilangin dinasihatin, oke, langsung baik ya udah. Gitu. Lalu cek lagi di lab, ternyata hasil sesuai, apa yang dimasalahkan? Nah kelakuan mereka ini loh, mafia di mafia skincare adalah orang-orang yang ambil duit kalian, ya, nggak mikirin kalian susah banget cari duitnya, ART yang beli produk, yang dia pikir produk ini bagus, gitu, dari dokter. Karena sih, itu yang paketnya merah kuning hijau, pakai duit yang itu dia. Kalian bisa lihat, yang merah abu hijau, gitu kan?
Kan saya lihat itu ada kodenya guys, ada kode rap. Jadi nggak ada yang namanya itu kita dapat beli sendiri, mau beli sendiri kok. Gitu loh. Nah ya, kan saya lihat itu ternyata itu belinya tuh lama banget, dari bulan Juni. Kan saya lihat ini tidak ada kalangan, tidak ada gimmick drama. Oh, jadi baru beli nih, biar aku bisa menjadi karya jadi. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada ternyata apa lagi siap. Jadi kalau tadi ditanya apa niatnya maksudnya, ya nggak ada maksudnya, yang kebaikan aja. Gimana itu sebenarnya tapi tidak ada yang lain-lain. Dan itu tuh hajar, itu hal yang biasa, hajar-hajar biasa aja mereka. Mereka ini punya apa ya, subscribe tuh, jadi kayak punya like, jadi like tuh. Jadi ya itu mereka itu berbayar, ya berbayar. Jadi mereka itu akan mereka akan mengangkat kelakuan saja dari si RG ini, sebagai ini. Nah, di situ berbayar pula, mempertontonkan kebiasaan dia untuk hidup hedon. Loh, sudah dosis kita aktif, bukannya tambah tobat, gitu. Kan kemudian gitu. Ya kan kok malah menyerang Doki menggunakan agensi buzzer. Kalau Doki sampai tahu agensi buzzernya nunjukin guys, chatnya mereka disuruh sama asistennya. Ini bertanya kenapa kok kesel banget? Karena kelakuan dia di belakang ini, di belakang media, di belakang pencitraan itu luar biasa. Bagi-bagi mukena. Agensi buzzernya bilang ada sombongnya sama kita luar biasa. Ya kalau ketemu sama kita nih. Yap Besti, kalau lihat sidang Nikita yang semakin panas dan makin jadi sorotan, apakah persidangan Nikita yang diduga kerap berlangsung ricuh tersebut akan memberatkan Nikita? Dan kalau sidang 7 Agustus 2025 kemarin, kubu Reza Gladys kompak tidak ada yang hadir memantau sidang secara langsung, apakah di sidang berikutnya bakalan hadir dengan gebrakan yang lebih gebyar? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abi